Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di awal channel YouTube King Rosa. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan melihat channel saya. Hari ini saya mau cerita. Hari ini kan saya ulang tahun ya, sama nih kebetulan bareng sama anak saya. Anak saya hari dan bulannya sama ya sama saya, cuma tahunnya aja yang berbeda. Dan saya dapat surprise dari majikan saya. Saya dikasih kado. Alhamdulillah ya, majikannya baik. Dan kadonya apa? Dadang! Saya dikasih gelang emas. Tidak besar ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah karena majikan saya menghargai hari lahir saya, dan saya juga dapat hadiah satu lagi. Ini dalamnya odol ya. Saya buka dulu. Seperti ini. Alhamdulillah majikan saya baik. Saya dikasih kado. Dan kadonya juga berharga juga ya. Majikannya bilangnya, Ai, ini kado ulang tahun dari saya, dari keluarga saya, katanya. Nanti kalau kamu pulang bisa dijual di rumah. Terus saya bilang terima kasih sudah mau memberi saya kado. Kadonya cantik ya, bagus. Biarpun kecil tapi berharga. Gelang emas asli. Dan biarpun tidak besar ya, tapi kelihatan. Emas 99% ya. Alhamdulillah. Saya di sini kerja belum ada 1 tahun ya, tapi bos saya sudah sangat baik. Untuk kalian-kalian juga yang sedang berjuang, berusaha mencari rezeki yang halal, tetap semangat, jangan sampai menyerah. Untuk yang belum beruntung, tetap bersabar. Siapa tahu nasib kita ke depannya akan lebih baik. Untuk bagaimana sih caranya kita kerja agar kita itu bisa diterima oleh majikan? 1, kita itu harus jujur. Biasanya majikan itu mengetes kita ya, ngetes itu kejujuran dulu. Jujur dalam hal apa? Kita itu dites biasanya majikan itu uang ya. Uang, biasanya majikan itu sembarang naruh uang itu. Majikan itu melihat kita itu bagaimana, apakah uang yang kita temukan itu akan dikasihkan ke dia, atau uang yang kita temukan itu kita simpan sendiri. Itu. Dan kedua itu kita harus giat dalam hal arti majikan menyuruh kita itu, kita lebih baik menurut. Seberapapun beratnya majikan kasih kita pekerjaan, kita harus menurut. Kalau umpamanya kita dikasih kerjaan terus kita kerjakan kurang bersih, atau menurut majikan masih kotor, atau belum merasa puas, majikan bilangnya, Ai ini belum bersih ya, kamu bersihin lagi. Kita lebih baik jangan membela diri, lebih baik kita menurut saja, bilang oke, nanti saya bersihkan lagi gitu. Atau saat itu juga kita langsung ambil lap atau ambil pel apa yang mau dibersihkan. Dan majikan yang majikan Cina itu ya, kadang-kadang dia itu tergantung kita bagaimana menyikapi keseharian majikan itu.
mengecek atau melihat cara kinerja kita. Kalau cara kinerja kita dikerjakan dengan ikhlas, dengan giat, insya Allah juga majikan juga melihatnya itu kalau kita itu baik ya, baik dalam hal apa, kita itu bertanggung jawab untuk membersihkan. Kalau umpamanya kita pekerjaan kita membersihkan rumah, memasak atau menjaga anak, jadi kita itu harus bertanggung jawab dalam hal itu. Bagaimana caranya kita agar bisa mengambil hatinya majikan, agar majikan itu tidak semena-mena sama kita. Nah, umpamanya kita melakukan kesalahan, lebih baik kita mengucapkan kata maaf sama majikan, bilang aja maaf saya tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Jangan sampai kita membela diri bla 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 ini. Majikan itu kadang ada yang merasa merasa tidak suka juga ya, tidak suka banyak omong lah, maksudnya kita jangan terlalu banyak omong sama majikan. Lebih baik kita menurut apa yang diperintahkan majikan gitu. Terus kita juga kalau batasi kita sama majikan, antara pembantu dan majikan itu batasi pembicaraan ya, apa yang tidak perlu dibicarakan jangan sampai dibicarakan ke majikan gitu. Kalau umpamanya majikan ngajak kita ngobrol, apa yang bisa kita jawab kita jawab. Kalau umpamanya kita tidak bisa menjawab, bilang aja saya tidak tahu atau saya tidak mengerti apa yang majikan ucapkan gitu. Jangan sampai majikan merasa oh ini pembantu itu ya, pembantu itu terlalu over gitu. Jangan sampai terlalu over ke majikan. Kalau kita itu merasa bisa melakukan apa atau merasa bisa bicara, mengajak majikan ngobrol atau ini itu, kadang bahasanya majikan itu banyak yang belum bisa kita mengerti. Kadang kita ngomong apa, majikannya juga tidak bisa menanggapi apa yang kita omongkan. Kadang omongan kita kan dari cara kita ngomong itu bahasanya kadang berbeda, apalagi kalau bahasa Mandarin ya, banyak satu kata banyak arti gitu. Jadi jangan sampai majikan kita itu ngerasa kalau kita itu banyak bicara gitu. Jadi majikan lebih sukanya kita itu dia menurut, dan kalau umpamanya kita melakukan kesalahan, lebih baik kita minta maaf. Jangan sampai kita membela diri karena kita ini. Jangan sampai kita banyak bicara gitu. Lebih baik kita maaf majikan, saya tidak sengaja melakukan kesalahan. Nanti juga majikan juga bisa mengerti ya. Tapi itu juga berbalik kepada prinsip dan sifatnya orang, karena sifat orang berbeda-beda, apalagi beda negara gitu kan. Yang selanjutnya itu ya, aku cuma pesen untuk kalian yang ada di negara yang ilegal, harap berhati-hati juga ya. Jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan, harus jaga diri juga, jaga pergaulan juga. Kita itu ingat tujuan dari awal kita datang ke sini itu untuk apa. Kalau niat kita dari awal datang ke negara yang ilegal itu kita kerja, ya kita harus kerja dengan baik gitu. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang fatal gitu. Untuk yang baru juga ya, yang baru juga itu kalau umpamanya masih potongan itu habiskan dulu potongannya. Oke. Sekian aja dulu cerita dari saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.